Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin washabi tahirin ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang mau welas dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi kumugi tetep tu Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Wa salatu lan utawi tambahi rahmat tambahi rahmati Allah wa salamuhu lan keselamatiane Allah ala sayidina iku mugi ing atase Gusti kita Muhammadin rupani Nabi Muhammad asyrafil mursalina yang luweh mulyane pira-pira utusan wa khatamin nabiyina lan pungkasane pira-pira nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane nabi at-thayyibina kang bagus kabeh wa ashabihi lan pira-pira sahabate nabi at-tahirina kang suci kabeh ajma'ina hale sekabehane. Amma ba'du anapun ing dalam sakwise iki bismillah walhamdulillah. Faqad ruya mongko teman-teman den riwayataken an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasul haqqul waladi utawi hae anak ala walidihi ing atase wong tuane anak ayyuhsina iku yen to bagusi sapa walid ku yen to bagusi sapa walid ismahu ing jenenge walad wa yusina lan bagusi sapa walid murdi'ahu ing wadon kang nyusoni walad wa yusina lan bagusi sapa walid adabahu ing tata kramane walad. Rasulullah pernah bersabda, hadis dari Aisyah, haknya seorang anak atas orang tuanya yang pertama, orang tua harus memberi nama anaknya dengan nama yang paling baik, yang paling bagus. Jangan asal-asalan kasih nama yang paling bagus. Beri nama dengan nama-namanya para anbiya, para nabi, para rasul, atau nama-nama para sahabat. Jangan niru namanya artis. Masa kasih namanya artis? Salah artisnya artis kafir, bukan Islam. Ambil nama, ngasih nama dengan nama-nama yang bagus, yang mulia, orang-orang mulia. Kita tabarrukan ngambil nama-nama orang mulia. Atau kalau bisa kita meminta nama kepada ulama, tabarrukan kepada ulama, minta nama pada ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh, para kekasihnya Allah. Kita minta nama untuk anak-anak kita agar kita dapat keberkahan, anak kita dapat keberkahan daripada ulama, daripada orang-orang soleh. Jangan asal-asalan ngasih nama, itu haknya anak, nanti tuntut. Kasih nama yang jelek nanti dituntut di akhirat, di hadapan Allah dituntut. Kenapa? Dikasih nama jelek, akan nuntut orang tuanya nanti di hadapan Allah, dipertanyakan nanti. Wa yusina murdi'ahu, dan sebaik mungkin memberi susuan kepada anaknya dengan susuan yang baik. Yang menyusui juga orang-orang baik, yang menyusui wanita-wanita solehah. Jangan sembarangan.
wa yusina adabahu, kemudian sebaik mungkin mengajari adab-adab yang mulia, tata krama yang mulia, karena ini juga akan dipertanggungjawabkan nanti ketika anak sudah rusak, ketika anak sudah mursal, maka berat nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah, sangat berat. Ketika anak sudah tidak dingajikan, ketika anak sudah tidak diajari agama, ketika anak tidak diajari sholat, tidak diajari puasa, tidak ditaruh di madrasah, tidak ditaruh di pesantren, sehingga anaknya tidak mengerti agama, enggak sholat, enggak puasa, bahkan mursal, jadi orang-orang jahat, maka berat tanggungannya di hadapan Allah nanti. Pertanggungjawabkan nanti. Ketika anaknya ditanya oleh Allah, kenapa kamu begini? Kenapa kamu selalu berbuat dosa? Karena saya enggak diajari orang tua. Karena saya enggak ditaruh di madrasah oleh orang tua, tidak dingajikan oleh orang tua. Makanya orang tuanya dipanggil. Ketika orang tuanya tidak bisa menjawab karena memang kelalaian orang tua sendiri, maka ya ditanggung oleh orang tuanya nanti. Orang tuanya ya juga ikut disiksa karena anak. Ini bahayanya nanti. Jadi anak kita itu bisa nantinya akan memberi manfaat, akan menolong kita, juga sebaliknya malah bisa menjerumuskan kita ke siksa neraka gara-gara anak. Hati-hati. Ajari, kalau nggak bisa mengajari sendiri, tempatkan di pendidikan yang tepat untuk mendidik agama, mendidik sholat, puasa, akhlak, adab yang dibutuhkan. Wa Ibnu Sirin, lan diriwayataken saking Imam Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, mugi paring ridho Allah sapa Allah anhu saking Imam Ibnu Sirin. Qala dawu sapa Ibnu Sirin, kanu ana sapa sahabat yata'allamuna iku belajar sapa sahabat al-huda ing golek pituduh, kama yata'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat al-ilma ing ilmu. Bahkan Imam Sirin lihat kan, sahabat-sahabat dulu itu belajar mencari hidayah, petunjuk atau adab, itu sama seperti belajar mencari ilmu, sama-sama dibutuhkan. Bahkan al-adab fauqal ilmu, adab tata krama itu ada di atasnya ilmu, lebih dibutuhkan, harusnya lebih banyak. Semakin banyak adab, maka ilmunya semakin tampak, ilmunya semakin bermanfaat. Wa 'anil Hasan al-Basri, dan diriwayataken saking Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Hasan al-Basri, in kana lamun ana ar-rajulu sapa wong lanang la yakhruja iku yakti metu sapa rajul fi adabi nafsihi, ing dalam belajar tata kramane rajul, as-sinina ing dalam pira-pira taun, tsumma sinina nuli ing dalam pira-pira taun. Hasan al-Basri berkata, seandainya laki-laki, ada seorang laki-laki keluar untuk belajar adab, maka pasti butuh bertahun-tahun, semestinya bahkan bertahun-tahun lamanya. Bahkan sampai ada ceritanya seorang ulama ini belajar mondok kepada gurunya selama 20 tahun. Tahun pertama dengan tahun kedua, selama 2 tahun itu belajar fikih. Kemudian sisanya 18 tahun belajar adab. Adab itu luas,
Bisa adab itu tata krama, bisa adab akhlak, bisa adab itu menata hati, bukan hanya bersosial. Adab itu bisa menata hati, hatinya ditata dari sifat-sifat yang jelek, dari riya, pamer, dari ujub, dari takabur, sombong, dari sifat-sifat yang tercela yang ada pada hati. Menghilangkan itu adab juga. Jadi selama 18 tahun belajar adab. Setelah selesai belajar pulang, akhirnya masih merasa menyesal. Merasa menyesal karena apa? Karena seandainya saya ini selama 20 tahun belajar adab semua, maka itu pasti yang lebih saya senangi daripada masih 2 tahunnya belajar fikih. Tapi ini bukan orang yang belajar dari awal, ya, kan memang melanjutkan di tempat atau di pendidikan yang lebih tinggi, akhirnya masih belajar fikih, masih belajar adab. Jadi lebih dibutuhkan belajar adab. Saya lebih suka 20 tahun selama saya belajar adab semua, karena terus kurang belajar adab. Lebih beradab, lebih mulia orang tersebut daripada masih 2 tahunnya dibuat belajar fikih. Ini saking pentingnya adab, itu menunjukkan begitu pentingnya ilmu adab itu. Begitu pentingnya ilmu adab. Wa ani Sufyan bin Uyainah, dan riwayatakan saking Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya Rasul al-mizanul akbar, iku timbangan kang agung. Wa alaihi lan ing atase Rasul tu'radu den pentokaken al-asya'u, apa pira-pira perkara, ala khuluqihi ngatasi pira-pira akhlake Rasul, siratihi lan sejarah Rasul, wa hudahu lan pituduhe Rasul. Fama maka utai perkara wafaqa iku nyocoki apa ma ha ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu, fa huwa maka utawi ma al-haqqu iku kang bener, wa ma lan utawi perkara khalafa kang nulayani apa ma ha ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu, fa huwa maka utawi ma al-batilu iku kang batil. Dari Imam Sufyan bin Uyainah bahwa Rasulullah SAW itu mizanul akbar, dan tampakkan setiap sesuatu itu atas akhlak pekerti pribadi Rasulullah SAW, sejarah baik petunjuk Rasulullah SAW. Fama wafaqah, jadi setiap sesuatu yang cocok sesuai dengan akhlaknya Rasul, sesuai dengan sejarahnya Rasul, sesuai dengan petunjuknya Rasul, maka itulah yang benar. Dan yang membedai dari akhlak sejarah dan petunjuknya Rasul, itulah yang salah. Jadi kita ikuti tuntunan ulama-ulama, karena itu mengikuti tuntunan Rasul. Teladan ulama, karena ulama meneladani Rasulullah SAW. Kita ikuti adabnya, tata keramanya, penghormatannya ulama kepada ahli ilmu, karena mengikuti Rasulullah SAW.